Yo guys, balik lagi di channel Philosophy. That's My Boy merupakan film yang dirilis pada tahun 2012 dan ceritanya berfokus kepada pria bernama Donnie Burger yang diperankan oleh Adam Sandler, yang pada masa SMP-nya dia dengan sadar mulai melakukan sesi unboxing dengan salah satu guru di sekolahnya, sehingga membuat dirinya harus menjadi seorang papih di usia yang masih terbilang cukup muda. Karena itulah Donnie dijadikan sebagai panutan oleh sebagian orang yang malah menjadikannya sebagai manusia toksik dan juga hedon, bahkan sampai terjerat kasus penggelapan pajak. Kekocakan yang bisa membuat ngakak abis pun mulai tersaji di saat dia mencoba meminta pertolongan kepada putranya di hari menjelang pernikahannya. Oke, langsung aja pada intinya, let's go! Film dibuka di masa pada tahun 1984 dengan diperlihatkannya sosok bocil menengah pertama yang berlagak fuckboy supaya bisa memikat salah satu gurunya, sebut saja Mrs. McGarrigle. Awalnya dia diabaikan, bahkan ditegur karena kurang ajar. Tapi pada akhirnya dia justru diajarkan hal yang mantap. Bahkan hari demi hari Donnie kini juga sering membucin bersama Mrs. McGarrigle. Bahkan di saat pemilihan ketua OSIS, Mrs. McGarrigle dan juga Donnie tertangkap basah sedang melakukan sesi unboxing di belakang panggung. Karena momen tersebut disaksikan oleh banyak orang, Donnie Burger menjadi seorang legenda. Sementara Mrs. McGarrigle yang sudah hamidun harus mendekam di penjara selama 30 tahun lamanya, dan bayi yang akan dilahirkannya nanti menjadi tanggung jawab Donnie dan juga orang tuanya sampai umur 18 tahun. Di masa sekarang, Donnie juga tak banyak berubah. Selain pecinta minuman dan juga toksik, Donnie juga terkenal dengan gaya hidup yang hedonis sehingga menyebabkan dia terjerat ke dalam kasus penggelapan pajak yang bisa menjebloskan dirinya sendiri ke penjara bila tak bisa melunasi hutang pajaknya yang senilai 43.000 US dollar. Untungnya Jimmy mempunyai sebuah saran agar Donnie bertaruh kepada Tubitak, salah satu pelari maraton yang andal yang tak diunggulkan. Selain itu, Jimmy juga menyarankan agar Donnie meminta bantuan kepada putranya, yaitu Han Solo, yang mungkin bisa membantu Donnie untuk melunasi hutang pajaknya. Tapi sayangnya Donnie sudah tak bertemu lagi dengan Han Solo selama beberapa tahun. Sementara itu, Han Solo yang mengubah namanya sendiri menjadi Todd Peterson, kini menjadi orang yang sangat sukses. Bahkan akan segera menikah dengan wanita cantik bernama Jamie. Satu waktu, Donnie yang sering nongki di warung remang-remang juga tak sengaja melihat koran yang berisi tentang berita Han Solo yang akan segera menikah dengan wanita bernama Jamie. Bahkan dalam koran tersebut, Han Solo yang ternyata sudah mengubah namanya sendiri menjadi Todd Peterson, ternyata kini sudah sukses dengan menjadi manajer keuangan termuda, dan yang lebih mencengangkan adalah latar belakang keluarganya yang mana disebutkan bahwa dia adalah yatim piatu karena kedua orang tuanya telah meninggal dalam sebuah ledakan. Karena itulah Donnie pun juga merasa berputus asa karena mungkin Han Solo tak ingin menemuinya lagi. Sementara itu, Todd juga mengajak Jamie beserta ayah ibunya yaitu Gerald dan Helen untuk menemui Steve, bosnya, sekaligus bisa dibilang juga wali bagi dirinya. Kemudian di saat Steve dan ibunya, sebut saja Nenek Di, sedang membahas cucu sekaligus anaknya Steve yang beban, tiba-tiba datanglah Chad, kakak dari Jamie yang berprofesi sebagai tentara angkatan laut. Jamie langsung memberikannya sebuah pelukan hangat dan rindu. Todd juga tak mau kalah. Dia langsung memberikan hormat kepada Chad, sang calon kakak ipar, tapi sedikit melehoi, sehingga membuat Chad dengan tegasnya menyuruh Todd untuk menurunkan tangannya dan bersalaman seperti layaknya warga sipil. Chad juga mengajak Todd untuk bicara, yang intinya jika Todd menyakiti perasaan Jamie, maka Chad tak segan-segan untuk menumbuk Todd sebagai bentuk pelajaran karena telah menyakiti adiknya. Dog. Randy Jackson. Merasa sudah tak ada harapan dengan Han Solo atau Todd, Danny pun mulai menemui Morgan, salah satu produser TV terkenal. Di sana Danny juga tak sengaja bertemu dengan rapper sekaligus sahabatnya, yaitu Vanilla Ice. Tapi hubungan mereka sedang selek karena Donnie dengan kurang ajarnya malah melakukan sesi unboxing bersama dengan ibunya Vanilla Ice. Setiap kali bertemu dengan Vanilla Ice, Donnie juga selalu meminta maaf dengan harapan Vanilla Ice meminjamkannya uang. Tapi alasannya selalu sama, selain dia belum memaafkan Donnie,
Vanilla Ice juga mengaku sedang bokeh. Di sana Donnie dengan tengilnya berkata bahwa dia akan meminta uang kepada ibunya Vanilla Ice. Seketika mereka pun langsung bertumbuk dan membuat kegaduhan. Donnie akhirnya bertemu dengan Morgan. Tapi ternyata Morgan tak ada niatan untuk membuat acara tentang Donnie yang sukses seperti dulu di masa kejayaan Donnie tentunya. Untungnya Donnie mempunyai sebuah ide, yaitu membuat sebuah acara reuni antara dirinya dan juga Mrs. McGarrigle. Morgan sangat setuju, karena dia merasa acara tersebut akan meraih rating yang tinggi. Tapi dengan catatan, Donnie juga membawa putranya ke sana sehingga kesepakatan tersebut akan berjalan dan Donnie akan mendapatkan bayaran senilai 50.000 US dollar. Donnie langsung menemui Todd di kediaman Steve. Todd yang terkejut langsung salah tingkah, apalagi di saat Donnie mengaku sebagai orang tuanya. Todd langsung memutar otak untuk mencari alasan bahwa Donnie merupakan sahabat dekatnya, kemudian dia mulai mengenalkan Donnie kepada orang-orang di sana. Tak lupa Donnie juga memberikan hormat yang sama melehoinya dengan Todd waktu itu kepada Chad. Tapi di luar dugaan, Chad membalas hormat dari Donnie. Selain itu, Donnie juga tak mau kalah dari Todd. Dia mulai mengarang pertemuan pertamanya dengan Todd adalah di saat Todd yang sedang linglung dan memungut makanannya yang jatuh di rel kereta api. Untungnya waktu itu ada Donnie yang langsung dengan gagahnya seperti pahlawan di film-film menyelamatkan Todd dengan cara mendorongnya dari rel, dan Donnie juga hampir saja terlindas. Tapi untungnya Donnie pernah belajar kungfu dan melatih otot diafragmanya sehingga kereta tersebut hanya memoles bagian dada dari Donnie. Karena dianggap menyenangkan dan menghibur, Donnie pun diminta untuk tinggal di sana oleh yang lain. Sementara Todd yang mengantarkan Donnie ke kamarnya juga mulai emosi karena Donnie kembali mencoba mengacaukan hidupnya. Todd beranggapan bahwa Donnie berniat memerasnya, tapi Donnie menampik dugaan Todd tersebut dan niatan dia sebenarnya untuk menemui Todd adalah untuk menyampaikan kabar bahwa ibunya tengah sakit di penjara. Tapi Todd tak percaya semudah itu, sehingga dia juga malah membuat Donnie juga naik darah. Alasan Todd begitu benci kepada Donnie adalah karena Donnie sebagai orang tua telah mengacaukan hidup Todd di masa lalu. Donnie pun memberikan pembelaan bahwa dirinya sering membuat Todd bahagia di saat dirinya memakai sarung tangan panggang untuk menghibur Todd yang sedang bersedih. Tapi sepertinya Todd tak mengingatnya karena yang dia ingat adalah dia kini harus tergantung kepada obat karena penyakit diabetes yang dia derita akibat pola makan yang buruk di masa lalu karena Donnie hanya memberikan makan Todd dengan kue, dan juga kue. Di saat para tamu undangan mulai datang untuk pesta, Todd juga meminta Donnie untuk memakai dasi agar terlihat lebih formal. Awalnya Donnie menolak, sampai akhirnya dia pun dibayar 100 US dollar agar mau mengenakan dasinya. $100. Where's your day? Di pesta, Donnie juga begitu mencuri perhatian. Apalagi di saat dirinya berkenalan dengan Steve, yang di luar dugaan salam "What's up?" khasnya dibalas oleh Steve dan juga yang lainnya. Time for that to come back. Di depan para tamu undangan, Donnie juga mulai membagikan lagi cerita pertemuan pertamanya dengan Todd di saat dirinya menyelamatkan Todd. Karena merasa dipermalukan, Todd pun mulai mengajak Donnie untuk pergi. Tapi tiba-tiba salah satu teman Todd yaitu Phil mengenali Donnie sehingga semuanya sadar bahwa Donnie yang ada di sana adalah Donnie Burger sang legenda. Bahkan Phil juga memberikan penghormatan untuk Donnie dengan memberikannya waktu di panggung untuk menggantikannya dalam memberikan sambutan kepada Todd. Awalnya Todd melarangnya karena pasti Donnie akan mempermalukannya. Dan benar saja, Donnie malah mengajak para tamu undangan untuk bermain di lapangan baseball yang mana Todd sangat payah dalam berolahraga karena kurangnya bimbingan di masa kecil. Mereka bersenang-senang di lapangan tersebut dengan Donnie yang menjadi pemukul. Bola pukulan Donnie berhasil ditangkap oleh Chad, Jamie, Gerald, dan lain-lain, bahkan Nenek D juga berhasil. Sementara di saat Todd mendapatkan giliran untuk menangkap, Todd gagal karena bolanya malah mengenai tenggorokan Todd sehingga membuat dirinya bengek. Di waktu malam, di saat Donnie sedang chill bersama kaum hawa, Donnie mendapatkan kabar dari sahabatnya di warung remang-remang bahwa ada acara yang kembali mengangkat kisahnya dan Donnie sama sekali tak mendapatkan bayaran dari acara tersebut. Di saat itulah Donnie juga tak sengaja mendengar pertengkaran antara Todd dan juga Jamie karena masalah kue. Donnie pun mulai menemui Todd yang sedang mandi untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi di saat Danny melihat tato Todd yang dibuat saat Todd berumur 3 tahun, Donnie merasa bernostalgia dan mulai so asik dengan Todd. Tingkah so asik mereka pun tertangkap basah oleh Chad yang mengira Donnie dan Todd sedang bergulat. Hasilnya Chad pun join karena merasa inilah waktu yang tepat untuk memberi Todd pelajaran. Dan benar saja, Chad langsung memberi Todd pelajaran. Untungnya di sana ada Donnie yang langsung mempentung kepalanya si Chad. Malam itu Donnie juga dengan geblah-geblohnya malah melakukan ritual dengan si Oscar-nya, dibantu dengan sebuah foto dari nenek D. Bahkan Donnie melakukan ritual tersebut dalam beberapa ronde. Sehingga keesokan harinya nenek D melihat kamar yang ditempati oleh Donnie berantakan. Di saat Todd datang, dia juga langsung mulai membantu nenek D dalam membersihkan tisu-tisu sisa ritual Donnie. Hari itu Todd dan yang lainnya juga berencana menemui pendeta McNally untuk membahas tentang pernikahan. Tapi di sana Todd malah mengacau di saat dia sedang dinasihati oleh pendeta McNally. Todd yang tak terima diceramahi tentang sikap Todd yang kurang baik di saat membahas soal sang ayahnya Todd membuat pendeta McNally harus mengajak Todd untuk keluar dari gereja sebentar karena dia tak ingin sparring di dalam gereja. Di luar Todd langsung ditumbuk-tumbuk bertubi-tubi oleh pendeta McNally. Tapi lagi dan lagi, Danny menyelamatkan Todd dengan sebuah pentungan mautnya. Waktu untuk pesta bujang akhirnya tiba. Pesta bujang tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Phil. Tapi ternyata pesta tersebut tak membuat Donnie menikmatinya sama sekali karena mereka hanya pergi untuk perawatan pijat tanpa plus-plus dan hanya mani-pedi. Akhirnya karena tak tahan, Donnie pun mulai mengajak Todd, Phil, Gerald, Steve, dan juga Chad ke warung remang-remang favoritnya. Di sana mereka langsung menggila dalam satu malam. Bahkan Todd juga bersenang-senang dengan Bree, wanita yang mengetahui bahwa Todd adalah Han Solo. Tak terasa kegilaan tersebut akhirnya usai. Steve, Gerald, dan juga Chad diantar untuk pulang. Sementara Danny sudah mempersiapkan sebuah pesta selanjutnya khusus untuk Todd. Donnie juga menyiapkan anting turun-temurunnya untuk dipasangkan di telinga Todd. Setelah berhasil memasang anting tersebut dengan sangat aman dan sesuai prosedur, Donnie berniat untuk mengajak Todd menemui Vanilla Ice. Sementara Phil masih asik bersama dengan teman barunya. Kemudian mereka berdua akhirnya berkunjung ke tempat kerja Vanilla Ice. Ternyata Vanilla Ice masih marah terhadap Donnie setelah yang Donnie lakukan terhadap ibunda tercintanya. Namun dengan sikap kesatrianya, Donnie pun akhirnya mulai mengucapkan permohonan maaf. Dan kali ini dengan tulus, akhirnya tadi sangka permintaan maaf tersebut telah ditunggu-tunggu oleh Vanilla Ice. Setelah itu mereka pun mulai menghabiskan malam bujang dengan brutal. Mulai dari bermain ski tapi dengan membuat kegaduhan, serta dikejar-kejar kasir toko yang membawa shotgun, tapi akhirnya kasir itu malah menjadi teman baik mereka. Dan kemudian Donnie pun berencana untuk mengajarkan Todd Peterson mengendarai sepeda. Awalnya dia juga cukup lancar mengendarai basikal tersebut, tapi akhirnya hal yang membagongkan pun terjadi. Ketika Todd terlalu atoh sampai dia tidak memperhatikan jalan yang ada di depannya. Alhasil dia pun dikejar sepasang om dan tante yang sedang berduaan di dalam mobil. Akhirnya mereka pun sampai di beranda rumah dan Donnie mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Han Solo atau Todd Peterson. Intinya perbincangan mereka cukup mengharukan lah. Setelah itu pun Donnie kembali ke rutinitas malamnya dengan bermodalkan foto nenek D. Tapi tadi sangka Nenek D pun muncul dengan pakaian mandi klasik. Dan Donnie pun tidak lagi bisa menahan nafsu bejatnya. Emang si Donnie ini fantasinya tidak normal ya. Dan sementara itu di ruangan lain, Todd pun ingin sekali mengeluarkan cairan saktinya. Tapi mungkin karena dia terlalu teler, akhirnya dia pun melampiaskannya ke patung gaun tunangannya. Yang dia sangka benda itu adalah Jamie. Di pagi harinya Todd pun terbangun dengan teriakan kaget dari Jamie yang gaunnya telah dipenuhi muntahan dari itunya Todd. Kemudian Donnie pun akhirnya sasalap sekeluarga. Tapi tiba-tiba Todd menelpon bahwa dia akan mengunjungi ibunya ke penjara. Donnie pun kaget dan akhirnya dengan secepat mungkin dia berencana ingin menahan Todd supaya tidak jadi ke penjara. Akhirnya Donnie pun sampai ke penjara dengan wajah sedikit cemas karena takut rencana awalnya ketahuan oleh Todd. Setelah itu ibunya pun keluar dengan kejadian seperti deja vu ketika Donnie masih sebagai murid dan guru. Akhirnya mereka pun mengobrol dengan diselipkan obrolan-obrolan yang membahas kejadian waktu mereka dulu di sekolah bermanjah-manjahan. Tapi tak disangka ketika sedang asyik-asyikan melepaskan rindu,
Stasiun TV Morgan pun muncul dengan rencana ingin mengabadikan momen tersebut. Sontak Todd pun bertanya perihal kejadian itu. Dan Morgan pun mengatakan jika Donnie berhasil menggiring Todd ke penjara untuk bertemu, dia akan mendapatkan 50.000 US dollar untuk menebus dirinya agar tidak dijebloskan ke penjara karena kasus penggelapan pajak. Sontak mendengar hal tersebut, Todd pun langsung marah dan kecewa terhadap Donnie karena Todd pikir semua kebaikan Donnie hanyalah gimmick belaka demi kepentingan Donnie semata. Karena itu pun Todd mulai bertindak agresif dan berteriak sangat keras. Akhirnya dia pun disetrum oleh sipir penjara yang membuatnya kembali BAB di celananya dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Donnie pun dengan sekuat tenaga mengejarnya, tapi karena mobilnya yang sudah seperti tempat sampah itu pun mogok dan dengan terpaksa dia diantar oleh Kenny dengan skuter bututnya untuk mengemasi barang-barang berharganya. Tapi ketika ia tengah beberes, tak sengaja Donnie mendengarkan percakapan antara Jamie dengan Steve, yaitu bosnya Todd. Percakapan tersebut berisi bahwa Steve jangan menghubungi Jamie siang hari, takutnya Todd yang akan mengangkatnya. Kemudian di lain waktu ketika Todd sedang menghadiri pesta mungkin, dia pun dikagetkan dengan kehadiran Donnie yang membawa secuil informasi mengenai bosnya yang selingkuh dengan tunangannya. Akhirnya Jamie pun membela diri dan berdalih bahwa hal yang ia sembunyikannya itu adalah tentang rencana untuk mengundang wartawan demi bisa meliput acara pernikahannya. Dengan rasa malu atau mungkin nggak tahu malu, akhirnya Donnie pun pergi dari tempat tersebut. Jamie dan Chad akhirnya pergi dari rumah tersebut karena mungkin sudah jadi ritual bahwa pengantin wanita tak boleh tidur dulu dengan pengantin pria di hari sebelum mereka menikah. Tadi sangka Donnie yang penasaran dengan kesetiaan Jamie pun membuntutinya dari belakang dengan meminjam skuter bobrok dari Kenny. Sampailah Donnie di lobi hotel dan bertanya ruangan berapa nomor kamar Jamie. Nomornya adalah 641. Ketika dia hendak mengetuk pintu, Donnie pun mendengar auman keenakan dari dalam kamar tersebut. Karena penasaran dan ingin membuktikan bahwa dia atau Jamie benar-benar selingkuh, Donnie pun nekat berjalan di luar jendela demi bisa melihat kejadian tersebut. Tadi sangka ternyata yang bobo bersama Jamie adalah Chad. Dan ternyata Chad bukan seorang tentara angkatan laut, melainkan seorang penari latar. Merasa terancam, Jamie pun menawarkan cek senilai 50.000 US dollar untuk membungkam mulut Donnie tersebut. Hari pernikahan pun tiba, dan Todd dihampiri Pendeta McNally untuk meminta maaf atas kejadian di gereja waktu itu. Pendeta McNally juga bertanya kepada Todd, siapa orang yang telah berani-beraninya mempentung palanya si Pendeta McNally. Hasilnya Todd pun menjawab bahwa orang tersebut adalah Chad. Di tempat lain, Donnie pun menelpon Jimmy bahwa dia telah mempunyai uang senilai 50.000 US dollar. Ketika sedang asyik berbincang-bincang sembari membuka kado dari Todd, dan betapa terkejutnya Donnie, kado tersebut berisi sarung tangan panggang yang digunakannya dan Todd ketika Todd masih kecil. Akhirnya jiwa positif dari Donnie pun muncul dan berencana untuk membatalkan pernikahan anaknya tersebut. Dia pun meminta bantuan kepada Vanilla Ice untuk diantarkan ke tempat pernikahan Todd. Tapi di perjalanan mobilnya terjebak di pasir dan mereka pun kebingungan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya Vanilla Ice menyarankan bahwa mereka harus jogging untuk sampai ke tempat itu, tapi Donnie tidak suka saran dari Vanilla Ice karena mereka butuh musik untuk melanjutkan perjalanan. Untungnya Vanilla Ice mempunyai Walkman dan mereka pun akhirnya berlari dengan dibumbui sedikit drama. Dengan otak yang sedikit kurang, Vanilla Ice juga dengan pintarnya memanjat dan melompat dari pagar tinggi arena baseball, padahal di sampingnya terdapat pintu masuk. Mereka pun akhirnya tiba dengan nafas yang terengah-engah karena leles setelah lari sejauh 1 mil. Donnie pun mulai membeberkan bahwa dia diberi cek senilai 50.000 US dollar oleh Jamie untuk menutup mulutnya. Dan secara tidak sengaja Donnie pun menyebut Todd sebagai anaknya. Sontak hal tersebut membuat para tamu undangan kaget. Akhirnya Todd pun mengakui bahwa orang tuanya tidak mati karena sebuah ledakan, melainkan berada di depannya, dan dia dihasilkan dari hubungan tidak pantas antara guru dan muridnya. Dengan watadosnya, si Jamie pun ini berkata bahwa betapa menjijikannya perkataan tersebut. Dan Donnie pun berkata, "Bangke, are you fucking kidding me right now?" Donnie pun memberi pilihan terhadap Jamie. Pilih dia mengakui secara halewosan terhadap Todd, atau Donnie mengumumkan kelakuan Jamie ke seluruh tamu undangan. Akhirnya Jamie pun dengan penuh terpaksa memberitahu kejadian itu. Dan betapa terkejutnya Todd mendengar hal tersebut. Dengan refleks dia berteriak, "What?" Akhirnya semua tamu undangan pun mengetahui hal tersebut. Jamie pun meminta maaf dan memohon agar pernikahan mereka dapat dilanjutkan. Tapi Todd menolak hal tersebut dan dia juga sampai berhenti bekerja di tempat Steve.
Vanilla Ice pun membeberkan bahwa Jamie juga tidur dengan Steve. Dan boom, Todd pun juga membeberkan bahwa Vanilla Ice dan Donnie tidur bersama dengan Nenek Dee, yaitu ibu dari Steve. Dengan penuh rasa amarah, Jamie pun berlari-lari dan hendak menyerang Donnie dengan pisau dapur. Tapi dengan ketenangannya, Jamie pun tumbang dengan satu pentungan botol di pala. Chad pun nampaknya tidak mau kalah dari Jamie. Dia pun hendak menyerang Donnie, tapi lagi dan lagi dia tumbang dengan pentungan botol oleh Todd. Awalnya Chad berhasil bangkit, tapi karena sebelumnya Todd berhasil mengadu domba pendeta McNally dengan Chad, akhirnya Chad pun dihantam oleh pendeta McNally sampai KO. Donnie dan kawan-kawan pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut dengan perkataan, "What's up?" Setelah beberapa lama dengan berlatarkan tempat remang-remang dan dengan sebuah pesta penyambutan atas kembalinya Han Solo, acara TV pun juga menyiarkan pertandingan maraton yang diikuti oleh si Tabitak atau julukannya Fat Guy. Dan tadi sangka dia pun memenangkan perlombaan tersebut. Dan setelah dihitung-hitung dengan bermodalkan taruhan $20, Donnie pun mengumpulkan cuan senilai 160.000 US dollar. Mantul, mantap. Oke guys, itulah alur film dari That's My Boy. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah sedia botol sebelum diserang. Mantul, mantap betul. Geji bangki.